Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya dari Jemaah BKM Darussalam Taman Johar Menciri Mindah. Dan saya ingin tanyakan tadi acara ceramah hati yang sudah mati. Apakah orang-orang yang berjanji waktu dalam rahim ibu, orang-orang yang non-muslim, apakah itu termasuk hati orang yang sudah mati semua, Ustaz? Itu aja pertanyaan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menanyakan orang yang non muslim, apakah mereka sudah mati hatinya? Semuanya. Kalau sebelum ayat yang kita baca tadi, khatamallahu ala qulubihim, sebelumnya apa, Pak? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa yang dimaksud dalam ayat itu? Orang kafir kan, Pak? Berarti maaf, semua orang kafir ini adalah orang-orang yang mengingkari akan keimanan kepada Allah. Mereka disebut dengan qalbun mayyit. Sama dengan ini, Pak. Pak, Bapak kenal Abu Jahal? Hah? Abu Jahal ini alah. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan termasuk orang yang tak menerima Islam. Mereka itu sebutannya orang kafir, padahal paman Rasul. Rumahnya pun dekat-dekatan sama Rasul. Kalau di Mekah sana rumah Rasul dijadikan sekarang perpustakaan. Rumah Abu Jahal dijadikan WC. Nah, ini ada WC masjid, ada di situ. Nah, jadi itu yang tak beriman disebut orang yang kafir. Apakah semuanya? Ya semuanya. Orang yang kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya untuk menerima kebenaran akan ketauhidan itu, akan Allah. Memang ya orang kafir ceritanya kalau cerita baik ya banyak yang baik. Kalau nyumbang pun kadang-kadang kita kalah sama orang itu. Ya kan, Pak? Nah, tapi sumbangannya bukan berarti memaknai akan ampunan kekafirannya, tidak. Iya. Waktu dia dalam rahim memang dia Islam. Dan keluar waktu bayi itu Islam. Mana dalil? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir semua fitrah. Fitrah itu bersih, fitrah itu Islam. Kan hadisnya diteruskan, fa'abawahu an yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka agama anak tadi yang bersih ini sudah Islam, tergantung orang tuanya. Untung mama bapak wa Islam, terakhir kita pun tetap Islam. Kalau ada yang mama bapaknya kafir, jadilah dia anak orang kafir dan jadilah agamanya pun menjadi agama kekafiran. Kalau lahirnya bersih. Tapi setelah pengembaraan dalam kehidupan di dunia ini, disitulah. Nah, kalau kita pengembaraan dalam kehidupan di dunia ini nggak sampai merusak tatanan kekafiran, cuma nambahi dosa aja. Dosa banyak. Di hari raya minta maaf apa, bikin lagi itu aja kita. Ada dosa istighfar, nanti bikin lagi istighfar lagi. Dan itu nggak apa-apa, maksud saya nggak apa-apa. Mana tahu ketika kita bilang nggak usah istighfar lah, nanti aja tobatnya, belum tentu kita bisa menjamin umur. Makanya begitu salah, segera astagfirullahaladzim, salah saya ya Allah. Besok main lagi astagfirullahaladzim. Untung Allah Ta'ala nggak makhluk macam kita. Kalau makhluk macam kita, awak udah astagfirullah. Yang kemarin nih muak istighfar. Tapi Allah Ta'ala nggak muak, diterimanya tetap. Itulah kasih sayangnya luar biasa. Jadi itu Pak jawabannya. Oke, thank you very much. Ya silakan. Waalaikumsalam. Seperti yang Pak Ustadz ceritakan tadi, di dalam tubuh manusia ciptakan 4 anasir. Salah satu contohnya yang Bapak sebut api. Yang saya tanyakan, di manakah letak keempat anasir tersebut di dalam tubuh manusia
dan bagaimanakah kita merangkumnya sehingga menjadi pribadi-pribadi muslim yang taat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi istilah zohiriyah manusia ini, jasad kita terdiri dari 4 unsur. 4 unsur di sana dari tanah, memang kita ini jasad dari tanah. Dari air, memang asal muasalnya dari air. Ada yang ngomong setetes air hina, kan gitu ya. Ada yang ngomong pula dari udara, memang kita hidup toh membutuhkan udara. Dari api memang ada suhu panas tubuh kita itu. Kalau persoalan 4 anasir ini, yang kita tahu dari di mana posisinya 4 anasir ini ketahuan kalau kita ini dari memang asal muasal sana. Contoh, waktu anak-anak, nanti bapak punya anak, punya cucu, bawa ke pantai, pasti dia suka bermain lumpur. Kenapa? Karena memang fitrahnya dari sana. Kemudian nanti kalau mau hari raya biasanya suka main bungapi, main yang namanya pasang lilin, mercon, memang asal muasal dari api. Dari anak-anak saja sudah tahu. Udah itu kalau dibawa ke biru-biru dan nyemplung ke sungai nggak mau naik dia, memang asalnya dari situ. Disuruh naik nggak mau sampai badannya biru-biru. Namanya di biru-biru waktu itu. Nah ini termasuk dari air. Kalau dari udara, itu tadilah. Memang anak-anak kita ini suka nanti kalau anak kecil dulu bermain layang-layang. Itu menunjukkan bahwa asal muasal kecenderungan dari udara. Kalau persoalan letak-letaknya dalam unsur tubuh manusia ini, kita akan tahu itu nanti sumbernya bernama cahaya. Mana dominan dalam tubuh kita itu yang lebih kencang. Nah, itu nanti bisa dibuktikan ketika kita melakukan yang namanya zikir. Dalam zikir itu pengalaman-pengalaman itu muncul sesuatu cahaya-cahaya. Kalau dominannya misalnya cahaya biru yang lebih dominan, berarti dari unsur keempat anasir itu, itulah dia yang lebih tinggi. Yang mana itu? Oh mungkin posisi air kita yang lebih tinggi daripada anasir-anasir yang lain. Dan air itu memang sangat dibutuhkan dalam tubuh manusia. Makanya sampai sekitar 75% tubuh manusia ini membutuhkan air. Ada juga nanti ketika dia berpas zikir-zikir, meremnya mata, tiba-tiba nampak cahaya-cahaya merah. Berarti nampaklah di unsur apinya lebih tinggi. Ini maksudnya dalam tahapan kita akan melakukan zikir supaya bisa meredam anasir yang begitu tinggi ini. Gitu. Kalau persoalan letak, ya dalam tubuh kita saja, letaknya itu. Nah, dalam tubuh kita. Persoalan di mana, ini cerita rasa. Nah, kalau sudah cerita rasa itu tadilah saya cuma hanya bisa menceritakan. Tapi tidak, saya cuma hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa merasakan. Itulah untuk sementara gambaran dari pertanyaan Bapak. Insya Allah. Baik Ustadz, terakhir dari saya Ustadz sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini Ustadz, saya mau bertanya. Tadi antum ada menyinggung tentang Nabi Musa dan Fir'aun, Ustaz, tenggelamnya Fir'aun. Nah, jadi di situ Ustaz, pernah Anda mendengar cerita dikisahkan bahwasannya di situ Fir'aun itu sempat bertobat kepada Allah, akan tetapi malaikat Jibril menyumpal mulutnya dengan tanah liat. Nah, jadi Ustaz, karena takut, mengapa malaikat Jibril itu menyumpal mulutnya? Karena takut Allah akan mengampuninya. Nah, yang ingin Anda tanyakan Ustaz, apakah cerita ini benar atau tidak? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kisah-kisah dalam agama itu kadang-kadang ada kisah yang tidak bersumber dari Islam dan dia bersumber dari yang luar Islam, itu yang selalu disebut dengan cerita Israiliyah. Kalau pada cerita keislamannya sebenarnya kenapa Fir'aun
tobatnya itu tidak diterima oleh Allah karena posisi nyawa itu sudah digharghar. Itu cerita dari konteks pandangan perspektif Islam. Tapi kalau cerita menyangkut tentang masalah malaikat itu yang memasukkan tanah ke dalam mulut daripada Fir'aun sehingga Fir'aun tidak mampu untuk berbuat tobat dan lain sebagainya. Ya, ini sebenarnya cerita bisa disebut dengan istilah Israiliyah, terlalu berlebihan. Gitu. Sama dengan Nabi Ayub itu kan badannya diuji Allah penyakit, Pak. 16 tahun lamanya, bahkan sampai berulat-ulat. Itu kalau cerita Israiliyat waktu beliau sholat sujud, itu kan berjatuhan semua itu ulatnya. Saking sabarnya ulatnya dikumpulin dimasukkan lagi. Nah, itu di dalam kitab Durratun Nasihin itu disebut dengan cerita Israiliyah. Cerita terlalu menambah-nambah. Padahal tak begitulah istilah kesabaran orang. Ini sama dengan yang tadi saya katakan. Cuman kalimat antum, betul itu antum. Yang saya tahu itu kan tasrif ya, tasrif fi'laf ya. Tasrif domir ya. Huwa huma hum hiya huwa hum huma huwa huma hum hiya huwa huma anta antuma antum. Antum itu untuk orang banyak. Nah, kalau intah anta satu. Nah, kadang-kadang di tempat kita ini kadang-kadang selalu menyebut antum dari mana? Sendiri. Kok antum? Nah, saya pun nggak tahu ini, tapi kalau dikembalikan kepada tasrif tentang masalah itu adalah domir pengganti nama, dia lebih cenderung kepada satu. Ya tidak banyak sebutan antum itu, karena di mana-mana bukan hanya awak yang ngomong, yang lain-lain pun di dunia kampus saya perhatikan orang manggil kok antum-antum. Kayak banyak gitu. Antum banyak. Inta satu, anta satu. Huwa kalau dekat. Nah, itulah. Oke, itu aja. Nah. Baik, langsung doa.